Klasifikasi makhluk hidup merupakan kegiatan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri yang terlihat pada setiap makhluk tersebut. Ilmu yang mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup pada tingkat-tingkat berbeda atau takson yang berbeda dikenal dengan istilah taksonomi, yang dipelopori oleh Charles Linnaeus sebagai bapak taksonomi dunia. Ilmu taksonomi menjadi salah satu ilmu yang sangat dinamis karena perkembangannya akan terus disesuaikan seiring dengan ditemukannya spesies baru. Oleh sebab itu, pengelompokan makhluk hidup dari awal ditemukan sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perkembangan dari mulai sistem klasifikasi 2 kingdom hingga 6 kingdom. Sekarang kita masuk pada sejarah klasifikasi. Awal terciptanya klasifikasi ini oleh Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi. Dasar klasifikasinya adalah kenampakan luar organisme. Aristoteles ini membagi makhluk hidup menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kingdom animalia atau kerajaan hewan, dan kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan. Pada kingdom animalia ini berciri-ciri tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan mampu bergerak bebas. Pada kingdom plantae atau tumbuhan ini bercirikan memiliki dinding sel, berklorofil, dan membuat makanan sendiri. Nah, selanjutnya Charles Linnaeus pada tahun 1735 beliau berpendapat dan mengubah sedikit klasifikasi. Berdasarkan dasar klasifikasinya adalah pada persamaan struktur atau penyusun tubuh makhluk hidup. Beliau sama seperti Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi 2 kelompok, yaitu kingdom animalia dan plantae. Nah, menurut beliau, animalia ini adalah organisme yang tidak memiliki dinding sel dan mampu bergerak bebas. Sementara pada plantae, ini adalah organisme yang mempunyai dinding yang kaku atau keras, punya kemampuan berfotosintesis, dan tidak bisa berpindah tempat. Nah, jadi inilah perbedaan antara Charles Linnaeus dan Aristoteles. Perbedaannya terdapat pada dasar klasifikasinya saja. Charles Linnaeus ini dia menambahkan dasar klasifikasinya pada persamaan struktur atau penyusun tubuh makhluk hidup. Selanjutnya pada tahun 1834 sampai 1919, Ernest Haeckel ini membagi makhluk hidup menjadi 3 kingdom berdasarkan pada morfologi dan fisiologi makroskopis. Karena pada zaman itu makhluk hidup berukuran mikro baru ditemukan. Maka terbentuklah kingdom protista yang bercirikan unicellular prokaryotik, yang berarti mempunyai inti sel 1 dan tidak mempunyai membran. Terus pada kingdom plantae dan animalianya, pada klasifikasi ini diberi tambahan pada ciri-cirinya, yaitu eukariotik multiseluler, yang berarti inti selnya memiliki membran, dan multiseluler yang berarti bersel banyak. Selanjutnya pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mendasarkan klasifikasi berdasarkan pada 3 kriteria utama, yaitu tipe sel, tingkatan organisme, dan tipe nutrisi. Whittaker mengklasifikasikan 5 kingdom, yaitu animalia, plantae, fungi, protista, dan monera, yang masing-masing memiliki ciri-cirinya. Pertama, kingdom monera memiliki ciri prokaryotik atau tidak memiliki membran sel. Di kingdom monera dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu Archaeobacteria dan Eubacteria. Secara umum, pengertian Archaeobacteria adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik, tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok eukariotik ya.
Istilah Archaeobacteria berasal dari bahasa Yunani yaitu archeo, yang artinya kuno, sehingga Archaeobacteria sering disebut bakteri purba. Sedangkan bakteria secara umum pengertiannya adalah organisme uniseluler atau bersel satu, yang inti selnya tidak memiliki membran, jadi bersifat prokaryotik. Sementara ciri protista dalam klasifikasi ini adalah uniseluler atau multiseluler, asalkan eukariotik, biasanya makhluk yang berukuran kecil ya. Dan selanjutnya fungi, cirinya yaitu eukariotik, heterotrof, tidak berklorofil, dinding sel dari zat kitin. Untuk Plantae, cirinya uniseluler atau multiseluler, sifatnya eukariotik dan autotrof. Terakhir, Animalia, cirinya yaitu multiseluler, eukariotik, dan heterotrof. Selanjutnya, klasifikasi dikembangkan lagi oleh Carol Woese. Dasar klasifikasi ini berdasarkan perbandingan molekul RNA. Carol Woese membagi makhluk hidup menjadi 6 kingdom, yaitu Protista, Animalia, Fungi, Plantae, Archaeobacteria, dan Eubacteria. Jadi kerajaan Monera sebelumnya itu dipisah menjadi 2, yaitu Archaeobacteria dan Eubacteria. Karena menurut Carol Woese, Archaeobacteria itu berbeda dengan bakteri dalam hal transkripsi dan translasi genetik. Sedikit kesimpulan, klasifikasi makhluk hidup ini sewaktu-waktu di masa yang akan datang bisa saja berubah lagi sesuai dengan perubahan manusia nantinya. Klasifikasi yang umum digunakan saat ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom oleh Robert H. Whittaker, yaitu Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sekian penjelasan dari saya mengenai klasifikasi makhluk hidup dan mikroorganisme. Semoga video ini dapat dimengerti oleh teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih.